Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma ridwan wa din wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi'i dengan NIM 253121007. Pada video kali ini saya menerangkan sedikit dari kitab Durusul Logo pelajaran 12. Video ini dibuat karena merupakan salah satu tugas dari mata kuliah bahasa Arab yang diampu oleh dosen Ustadz Faisal SPDI MPDI. Langsung saja, yang pertama tamrin latihan. Yang pertama, ikra waktu, baca dan tulislah. Nomor 1, kaifa haluka ya abi, bagaimana kabarmu wahai ayah. Terus yang nomor 2, kaifa haluki ya ummi, bagaimana kabarmu wahai ibu. Terus nomor 3, aina ibnuki ya Zainab, di mana anak laki-lakimu wahai Zainab. Jawabannya zahaba ilal masjid, dia pergi ke masjid. Nomor 4, aina bintuki ya Aminah, di mana anak perempuanmu wahai Aminah. Jawabannya zahabat ilal madrasati, dia pergi ke sekolah. Nomor 5, liman hadza sa'atul jamilatu, milik siapa jam tangan yang indah ini. Ahia laki ya Fatimah, apakah ini milikmu wahai Fatimah? Jawaban Fatimah, na'am, hiyadi, itu milikku. Yang nomor pertama tadi ada perbedaan antara kaifa haluka dan kaifa haluki. Di sini pakai haluka dan di samping pakai haluki. Dia pakai haluka, pakai fathah karena yang dimaksud yaitu seorang laki-laki, sedangkan di sini pakai haluki berakhiran kasrah karena yang dimaksud itu perempuan atau ini ibunya. Nomor 6, ahada qalamuka ya Muhammad, apakah ini pulpenmu wahai Muhammad? Jawabannya la, hada qalamuka anta, tidak, ini pulpenmu. Di sini ada dua domir karena ini merupakan taukid atau penekanan atau penguatan bahwa ini benar-benar pulpennya yang bertanya kepada Muhammad. Nomor 7, tilka sayyaratul jamilah allati kharajat al-an minal madrasati lil mudir. Mobil indah itu yang keluar dari sekolah sekarang, yaitu milik kepala sekolah. Nomor 8, anta muhandisun ya sayyidi, apakah engkau seorang arsitektur wahai tuan? La, ana tabibun, tidak, saya seorang dokter. 9, anti tabibati ya sayyidati, apakah engkau seorang dokter wahai nyonya? La, ana mudarrisatun, tidak, saya seorang guru. Di sini ada perbedaan antara nomor 8 dan nomor 9. Yang nomor 8 pakai anta, sedangkan nomor 9 pakai anti karena kembali kepada yang dimaksud. Karena di sini yang dimaksud seorang laki-laki, maka kita pakai anta, dan sebaliknya di sini pakai anti karena yang dimaksud yaitu perempuan ya sayyidati. Terus pada latihan yang kedua, ikra kullal jumlati minal jumalil atiyah thumma qaraha maratan ukhra ba'da taghayyur al-munani kama huwa mu'addihun fil mithal.
bacalah semua kalimat yang di bawah ini, kemudian baca lagi setelah mengubah kata panggilannya seperti contoh yang diberikan. Di sini ada contoh, misal aina qalamuka ya abi, di mana pulpenmu hai ayah. Di sampingnya dirubah menjadi aina qalamuki ya ummi. Dia di sini qalamuka karena seperti di atas tadi, karena itu milik ayah atau seorang laki-laki, dan ini qalamuki karena pakai ki karena kembali kepada ummi yang bersifat muannas. Langsungnya nomor 1, ainnaka qalamun ya Muhammad, apakah engkau memiliki pulpen wahai Muhammad? Kita rubah menjadi ainnaki qalamun ya Aminah, apakah kau memiliki pulpen wahai Aminah? Nomor 2, aina baituka ya sayyidi, kita rubah menjadi aina baituki ya sayyidati, yang artinya itu aina bait, di mana rumahmu wahai tuan, dan dirubah menjadi di mana rumahmu wahai nyonya. Nomor 3, ahada daftarul laka ya Ali, apakah ini buku tulismu wahai Ali? Kita rubah menjadi ahada daftarun laki ya Fatimah, apakah ini buku tulis milikmu wahai Fatimah? Terus nomor 4, min aina anta ya akhi, darubah menjadi min aina anti ya ukhti. Yang pertama kita pakai anta dan dirubah menjadi anti karena ini maksudnya itu perempuan atau muannas. Nomor 5, aina abuka ya Khalid, di mana ayahmu wahai Khalid? Kita rubah menjadi aina abuki ya Khadijati. Terus nomor 6, anta maridan ya Khali, kita rubah menjadi anta maridan ya khalati. Tidak, salah, anti maridan ya khalati. Kita pakai anti, yang sebelumnya pakai anta menjadi anti karena perubahan dhamir. Aina bintuka ya ammi, di mana anak perempuanmu wahai paman? Kita rubah menjadi aina bintuki ya ammati, di mana anak perempuan wahai bibi. Nomor 8, alaka akhun ya Hamid, apakah kau memiliki saudara laki-laki wahai Hamid? Kita rubah menjadi alaki akhun ya Suad, apakah kau memiliki saudara laki-laki wahai Suad? Nomor 9, mada indaka ya ukhti, mada indaka ya akhi, apa yang kau miliki wahai saudara laki-lakiku? Kita rubah menjadi mada indaki ya ukhti, apa yang kau miliki wahai saudara perempuan? Nomor 10, assalamualaikum ya abi, salam sejahtera atasmu wahai ayah. Kita rubah menjadi assalamualaikum ya ummi, salam sejahtera atasmu wahai ibu. Kita lanjut pada latihan yang ketiga, anis fa'il fi kullin minal jumalil atiyah. Rubalah tokoh atau pelaku pada setiap kalimat yang diberikan di bawah ini. Contoh, kharaja Muhammad minal baiti, keluar Muhammad dari rumah. Dia rubah menjadi kharajat Aminatu minal baiti, keluar Aminah dari rumah. Yang sebelumnya kharaja menjadi kharajat karena dia berubah dhamir yang dari Muhammad menjadi dhamir Aminah.
Langsung saja nomor 1, zahabal mudarrisun ilal fasli. Seorang guru pergi ke dalam kelas. Seorang guru laki-laki pergi ke kelas. Kita rumah menjadi zahabat mudarrisatu ilal fasli. Seorang guru perempuan pergi ke kelas. Nomor 2, zahaba abi ilal mustashfa. Ayahku pergi ke rumah sakit. Tidak rumah menjadi zahabat ummi ilal mustashfa, yang sebelumnya kita pakai dhamir laki-laki, darubah menjadi dhamir perempuan, yang tadinya zahaba menjadi zahabat karena berubah fa'il atau pelaku. Nomor 3, jalasa talibun fil fasli, duduk seorang siswa di dalam kelas. Kita rubah menjadi jalasat talibatu fil fasli. Kenapa berubah menjadi jalasat seperti tadi? Karena berubah pelaku atau dhamir. Terus di sini ditambahkan tamar butoh karena tamar butoh itu merupakan tanda sebagai perempuan atau seorang siswa perempuan fil fasli dalam kelas. Nomor 4, kharaja akhi minal baiti, kalau saudara laki-laki itu keluar dari rumah. Tidak rubah menjadi kharajat ukhti minal baiti, keluar saudara perempuan itu dari rumah, yang tadinya kharaja dirubah menjadi kharajat. Nomor 4, ta'amal mayali, perhatikan sesuatu berikut ini. Jalasat talibatu dirubah menjadi jalasat talibatu, yang tadinya jalasat yang berakhiran sukun berubah menjadi berakhiran kasar, jalasat talibatu. Kenapa dirubah? Karena ketika bertemunya dua sukun, maka yang sebelumnya dirubah menjadi kasar, yang menjadi jalasat talibatu. Baik, kita lanjut pada latihan yang kelima, ikra jumalil atiyah. Bacalah kalimat-kalimat di bawah ini. Yang pertama, manil fata alladhi kharaja min baitukal an. Siapa pemuda yang keluar dari rumah sekarang? Jawabannya huwa ibnu ammi, dia anaknya pamanku. Kedua, man fatatul lati kharajat min baitukal an ya Muhammad. Siapa pemudi yang keluar dari rumah sekarang wahai Muhammad? Jawabannya ya bintu khalati, dia anak bibiku. Yang ketiga, liman miftah walladhi alal maktabi, milik siapa kunci yang ada di atas meja? Jawabannya huwa lil mudarrisun, itu milik guru. Nomor 4, liman sa'atul lati ala sariri, jam tangan milik siapa yang berada di atas tempat tidur? Jawabannya hiya li zawji ukhti, itu milik suaminya saudara perempuanku. Lanjut pada latihan yang ke-6, akmil jumalil atiyah biwad'in ismun mausu'ulin munasibu alladhi aw allati fil faragh. Lengkapilah kalimat di bawah ini dengan menambahkan isim mausul. Isim mausul itu alladhi dan allati pada titik-titik atau pada yang kosong ini. Yang pertama, al-kitabu al-maktabi lil mudarrisun. Kita pakai alladhi karena alladhi untuk benda yang bersifat muzakkar atau laki-laki, maka kita pakai alladhi. Al-kitabu alladhi alal maktabi lil mudarrisi. Kitab yang di atas meja itu milik
milik guru. Nomor 2, al-qalamu fil hakibati maghfur. Pulpen yang di dalam tas itu patah atau rusak. Kita pakai alladhi karena kembali kepada al-qalamu yang bersifat mudzakkar. 3, as-sayyaratu allati kharajat minal mustashfa al-an litabib jadid. Mobil yang keluar dari mustashfa sekarang itu milik dokter yang baru. Kita pakai allati karena kembali kepada sayyara. Nomor 4, al-qalbu alladhi fi hadiqati marid. Anjing yang di taman itu sakit. Kita pakai allati karena kembali kepada al-qalbu. 5, al-fata alladhi kharaja minal masjidil an ibnul muadzin. Pemuda yang keluar dari masjid sekarang itu anak seorang muadzin yang berangkat. Kita pakai alladhi karena kembali kepada al-fata. Kita lanjut pada nomor 6, tilkal battatul lati tahta sajarati bintul falah. Bebek itu yang di bawah pohon adalah milik milik anaknya seorang petani. Kita pakai allati karena kembali kepada al-battatu yang bersifat perempuan atau muannas. Nomor 7, al-bintul jadid al-baitul jadid. Rumah baru itu al-bintul jadid hatul ladhi al-baitul jadid alladhi fi dhalika syari' lil wazir. Rumah baru yang berada di pinggir jalan itu milik wazir, milik seorang menteri atau yang mempunyai kedudukan. Nomor 8, ad-darsu. Nomor 8, ad-darsul ladzi ba'da hadzal dars sahal jiddan. Pelajaran yang setelah pelajaran ini sahal jiddan, mudah sekali. Kita pakai alladzi karena kembali kepada ad-darsu yang bersifat mudzakkar. Nomor 9, manfatatul lati jalasat amamal mudarrisatu. Siapa pemudi yang duduk di depan seorang guru perempuan itu? Hiya talibatu in Malaysia. Dia adalah seorang siswa yang berasal dari Malaysia. Kita pakai allati karena kembali kepada al-fatatu yang bersifat muannas. Nomor 10, al-tilkal haqibatul lati tahta al-maktabu laka ya Khalid. Apakah tas yang di bawah meja itu milikmu wahai Khalid? Jawabannya la, hiya li sadiqi Muhammad. Tidak, itu milik temanku yang bernama Muhammad. Kita pakai tilkal haqibatul lati, kita pakai allati karena kembali kepada haqibatu yang bersifat muannas. Baik, kita lanjut pada yang terakhir di sini, al-kalimatu jadidatu, kata-kata yang baru. Yang pertama, al-ammi, yaitu akhul ab, saudara laki-lakinya ayah. Sedangkan al-khalu, akhul ummi, saudara laki-lakinya ibu. Yang dibawa sayyidi dan sayyidati, tuanku dan nyonya. Di sini ada al-am
Al-ammatu yaitu ukhtul ab, saudara perempuannya ayah. Sedangkan al-khalatu ukhtul ammi, saudara perempuannya ibu. Al-mustashfa al-wiladah yaitu rumah sakit bersalin. Mungkin hanya itu dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wallahul musta'an. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.